Halo pemirsa, kembali lagi di channel YouTube aku, Anas Baresi. Nah, kali ini kita mau membahas tentang bagaimana cara perbanyakan bibit pada tanaman dan bagaimana cara perlakuan pada tanaman di musim kemarau. Nah, soalnya kan em, ini kan masuk musim kemarau ya kan. Kita bagaimana cara penanganannya. Nah, pertama yakni perbanyakan bibit. Kita mau perbanyakan bibit pada vanili. Ayo kita cari ya bibitnya. Aduh. Oke, usahakan pada vanili itu guys. Nah, oke, ambil sampai oke. Oke. Nah, itu ya, guys. Usahakan kalau kita memperbanyak bibit, itu kita potong sulurnya itu menyisakan 7, mengambil 7 sampai 9 sulur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sini nih kita potong nggak apa-apa, misalkan potong. Nah, ini nih sisakan segini. Nah, ini untuk perbanyakan pada vanili. Nah, ini udah jadi tanaman vanili baru. Kita nanti tancapkan di pohon lain. Misalkan ada pohon mangga ya. Bentar ya. 1. Kemudian yang lain, misalkan kayak yang ini ya. Tuh. Hati-hati banyak. Banyak semut. Kan di sini ya. Kita potong lagi sini. Ya.
Nah, ini kita ambil ini berapa selur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Dapat 2. Setelah dapat 2, ini adalah 2 bibit baru tanaman vanili. Ini ya. Oke. Usahakan hindari getahnya, guys. Getahnya ini membuat gatel. Nah, setelah itu kita tanam di pohon. Ayo kita tanam di pohon mangga. Nah, oke guys, kita udah nyampe di pohonnya, di pohon mangganya. Kita tanam aja di sini. Nah, di sini ini ya. Yang satu yang di sana gitu. Bentar, kita buat tancap. Ini loh guys. Nah, oke. Satu telah ditanam. Kemudian kita tanam lagi satunya. Oke. Nah, ini untuk yang satu ya guys, ketanam. Terus yang satunya lagi tuh di sini. Tuh, sebentar. Tuh yang mana? Tali. Nah, selesai guys. Ini dia hasil tanam kita. Nah, sekian. Terima
kita terus ya. Ini perkebunan karet, areal entres karet, kebun renteng Banjarsari, Curah Manis. Tuh perusahaannya ya, namanya tertera. Semua karet semua ya, karet semua. Nah ini kebunnya ya. Tuh guys, bagus banget. Ini kalau ternak lebah ini bisa kali ya, taruh di areal-areal di sini. Ada juga sirsak ya, di daerah pinggiran-pinggirannya ini tanamin buah kayak sirsak, kayak pinang. Tuh, jadi nggak terbuang sia-sia. Bangsari. Oh, rumahku di sana guys, jauh, dekat. Nah ini ada pendopo-pendopoan yang masuk, ada di sini. Kalau yang ini lebih bagus ya jalannya, karena emang udah diaspal. Kalau di sana itu emang nggak diaspal tanah, tapi bagus juga gitu, nggak ada kerikil, nggak ada jalan lubang gitu. Bahkan kayak menyamai aspal. Karena emang jarang warga, jarang kendaraan berat gitu yang bisa ngerusak pondasi jalannya. Nah ini udah selesai di kebun renteng nih, kita selamat tinggal aja wes ya. Ini konten kita, konten aku.
Hai, hai guys, balik lagi bareng kami di sini di YouTube channel kami tentunya ABC Liquid Farm bersama saya Anas Baresi. Nah, tentunya di konten sebelumnya saya pun telah membahas tentang bagaimana caranya supaya kita bisa membuahkan vanili dengan cepat, tentunya dengan melalui beberapa proses seperti halnya yang kemarin telah dijelaskan, seperti kalau kita menanam vanili dengan jalaran hidup atau pohon itu ya di tempat yang terbuka kayak kemarin itu. Jika melanjarannya itu adalah benda mati, itu kayak ditaruh dalam ruangan rumah kaca gitu, bisa waring, bisa kaca, bisa ruangan, pokoknya tertutup dalam ruangan. Nah, kita berbicara mengenai lanjaran vanili yang saya miliki kemarin itu adalah tanaman hidup. Nah, jika berbicara tentang lanjaran atau tajar atau tiang untuk vanili itu bisa tumbuh, itu kita harus menanam pohon. Contohnya saya kemarin. Nah, pohon-pohon apa yang bisa, ya sembarang, terserah. Maksudnya pohon itu berbuah ataupun tidak, yang penting dia itu seperti pohon berbatang tebal, berbatang besar yang bisa menampung dia itu tumbuh, menopang dia untuk tumbuh ya. Nah, contohnya saja buah-buah, atau bisa kemarin di perkebunan saya. Nah, saya coba tunjukin kalian perkebunan yang luas juga, yang masih dekat dengan daerah saya, yakni Puslit Koka namanya. Puslit Koka berarti dia itu pusat penelitian kopi dan kakao. Jadi area sekitar 360 hektar lebih itu dipergunakan untuk tanaman kopi dan kakao, guys. Nah, aku tunjukin kalian ya, ntar ya. Ini aku berada di pertengahan areal dari Puslit Koka, yang mana itu dekat sekali dengan rumah warga. Nih contohnya aku berada di belakangku adalah tanaman kakao semua ya. Tuh. Nah, itu. Dan nah, aku kasih tunjukin kalian. Tanaman kakao itu seperti ini, guys. Ya. Nah, ini calon buahnya seperti ini. Nah, saya berada di sana tadi. Tuh kan keren. Arealnya luas. Tapi kebanyakan kakao ya di sini. Jadi luas sekali ya, guys. Ini bahkan komoditinya untuk memenuhi kebutuhan seluruh Pulau Jawa bisa kayaknya ya. Tuh, ini terbesar ya se-Indonesia. Oke guys. Nah, ini pusat penangkarannya ya. Kita lihat lebih dekat lagi guys. Ini yang masih baru kayak gini kan ya, bukan coklat. Nih guys, ada yang juga udah berbuah kayak gini. Kalian pernah langsung ke kebunnya nggak?
bagus banget ya, bisa di kebunnya langsung. Wah, ini sih keren banget ya. Tuh, seluas 360 hektar lebih. Kalau saya di rumah punya, tapi masih sekecil ini ya. Tuh. Nah, ntar kita liatin lagi yang pohon yang lebih besar. Ini masih proses penangkaran yang kecil-kecil. Nah, ini yang lebih kecil lagi. Kayak gini. Bentukannya, nah ini. Kayak gitu. Oke. Ini dalam waring ya itu. Oke guys. Nah, para pekerjanya itu dia aktif kalau nggak pagi hari ya sore hari kayak gini nih. Sebenarnya pekerjanya itu nggak terlalu sibuk banget pekerjaannya, soalnya dia ya cuma tinggal tanam aja, terus kalau kecil ya penangkaran kayak gitu, terus ditanam udah ditinggal, disiram pun nggak usah karena emang udah tumbuhan kakao ini memang cepat beradaptasi di alam Indonesia. Nah, ini yang lebih besar. Contohnya ntar lagi kita ke sana. Belum lagi yang kopi. Ada lagi juga karet, tapi di sana ke utara, ke timur dan ke utara. Oke, kita tunjukkan lagi yang akan lebih banyak lagi ya. Tuh. Nah, ini contoh perkebunan yang dipenuhi oleh pohon-pohon hidup ya, guys. Nah, kalian juga bisa nanti inisiatif ditanam di sekitaran batangnya itu, di bawahnya tumbuhan vanili yang merambat juga bisa, atau cabai jamu, cabai jawa, atau kentang udara. Itu guys, itu namanya tanaman tumpang sari ya. Oke, kita jalan terus ya sana. Kalau enggak hari semakin malam, ini aja udah menunjukkan pukul 4 sore. Ini aku lokasinya ada di daerah Jenggawah ya guys. Dia itu masuk Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Oke. Nah, untuk yang di sana kebetulan dia itu tanaman kopi ya, di balik pagar semak ini kopi lah. Oke, kita sambil jalan. Apa kabar? Guys. Nah, itu tadi kakao ya. Ini luas banget gitu ya. Ini udah berapa kilo? 1 kilo. Alhamdulillah. Kalau di sini tuh pakai motor lebih bagus ya. Mobil ya juga bisa. Dan pemandangannya guys bagus loh. Oke. Nah, ini kakao yang terlihat ini terlihat bagus. Tuh, ini kopi. Nah, ini kopi guys. Kalian kalau belum tahu kopi kayak gini. Nah, tuh kayak gini tanamannya. Taruh.
Nah ini kopi. Saya nggak tahu ini jenis apa, kopi apa. Ya, sedangkan yang ini kakaonya. Tuh kebun kakaonya. Coba ya kita lihat ya kakaonya. Tuh di sana lalu lalang orang desa di sekitaran sini tuh, karena ini kan dekat pemukiman warga. Nah ini kakaonya. Nah ini guys, ini yang besar kayak gini, pohon yang besar ini udah tahunan lebih, 5 tahun 10 tahun bisa ini. Nah ini bagus banget ya ini, tapi masih mentah. Yang masih mentil kayak gini ya, warnanya agak gelap, kemudian dia itu gede-gede kayak gini. Nah ini yang lebih gede lagi. Oh ini ada yang jatuh-jatuh dimakan tuh. Wah keren banget ya, bisa berkesempatan langsung megang buahnya dari kebunnya langsung. Kebunnya nggak nanggung-nanggung juga ini, puas banget. Tuh motor aku di sana, aku harus cepet guys, takut ada yang. Nah ini kayak gini. Oh dia masih ya guys, tuh alot ya ternyata tuh kayak gitu. Halo, saya lihat ya, saya lihatkan ke kalian kebunnya kayak ini tuh. Yuk kita lihat. Oke. Ya, aku tahu. Nah, kita balik kembali. Itu yang kopi. Mau ngambil tapi nggak matang gitu guys, terus busuk juga. Oke kita jalan. Dan dipangkas ya guys, tujuannya emang dia tuh fokus ke buahnya nanti tuh, dipangkas biar nutrisinya tuh ke buahnya. Dan juga kalau dipangkas dia tuh semakin tumbuh tinggi lagi. Kalau coklat atau kakao itu emang tumbuhannya maksimal tuh 2 meter 5 meter paling tinggi, gak sampai belasan meter ya guys. Dia tuh stuck, akan berhenti di tinggian 5 atau 6 meter. Itu udah paling tinggi ya. Rata-rata ya kayak 4 meter kayak gini-gini ini semua. Tuh rata. Nah, yang banyak memang kakao ya di sini. Kalau kopinya dia tuh nggak terlalu banyak kayaknya. Karena di sini tuh ya perkebunan itu, kebunan kakao dan kopi.
Ini juga kantornya lagi. Setiap 1 kilo ada kantor sama pos. Ini lagi. Tuh. Terus ke sana. Kalau kesini memang pakai motor yang bagus. Mau ambil tapi nggak ada yang mateng ya. Terus busuk juga. Guys, ini dia. Kalau yang ini dia tuh kopi. Nah, udah habis ya, ini kopi semuanya udah. Habisan kakao ya, Pak. Masih kakao. Ternyata di sini tuh memang komoditinya itu kakao yang banyak. Kakao terus kopi, kakao kopi. Ini kopi. Ini nggak tahu. Tidak tahu saya jenisnya itu apa, robusta atau arabica atau americano, nggak paham lagi. Udah selesai ya, di sana tuh masih ada ternyata, tapi saya mau ekspor yang di utara sana. Kita balik lagi. Ya, kerjanya besok balik lagi ke sini lagi. Ambil coklat aja sepuasnya. Satu buah kakao itu ya dapat coklat berapa batang, guys. Gak banyak. Satu batang, satu koma juga ya. Lumayan lah sedikit ya. Jual berapa? Ini tadi kita konten tuh, kita terus ya ke timur. Ini ke arah timur ya guys, disclaimer. Arahnya timur, terus kalau yang kesini ke kiri, dia itu ke utara. Ini udah batasnya di sini. Terus ini tebu, udah areal tebu ya, perkebunan tebu. Ini udah beda ya, bukan puslit lagi. Dia tuh milik
perusahaan lain ya ini. Nah ini kalau ini beda perusahaan mungkin udah ya. Ini yang gula, yang tebu, yang ini yang kuslit. Ntar itu perusahaannya yang di sana. Kantornya itu ada di sana. Ntar saya tunjukin fotonya, ada. Oke, kita buka. Oke, itu kantornya di sana. Nah, ini kita udah melalui kantornya. Kita jalan aspal sekarang. Oke, tuh kita nanti ke sini. Udah banyak warga. Nah, selesai. Guys, aku mau update kemarin tanaman-tanaman aku yang sudah saya kasih seperti pupuk alami dan juga pupuk organik atau POC dari berbagai merek buatan pabrik. Nah ini setelah 1 bulan lamanya, kurang lebih 1 bulan lebih, itu penampakannya seperti apa, keadaannya dia itu akan lebih baik atau lebih gimana, atau semakin banyak buahnya atau semakin tinggi atau semakin perkembangannya lebih besar lagi. Nah ini contohnya saja tanaman terong aku, dia itu lebih hijau, lebih rimbun tanamannya, godong-godongnya kok luwih akeh ngono lho rek. Terus terong-terongnya tambah gede. Iki keadaane anane wis koyo ngene iki. Nah, ono pentil-pentile barang iki pisan. Pokoknya banyak itu juga udah diambil sama bapakku ya, guys. Nah, ini ada mentil-mentil meneh. Calon-calon bakal buah dan banyak iki pisan ono mentil semuanya, dan intensitas calon bakal buahnya itu lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ini juga berbunga, ini wes berbunga ngembang-ngembang gitu loh guys. Nah ini untuk tanaman terong. Jambu-jambu juga semakin wakeh guys. Oke, semakin banyak. Ini juga tambah besar. Ini juga tambah banyak. Ini nandur blackberry. Terus ini apa ya, kayak ini dia merica guys, merica tambah, dia itu tambah besar. Nah ada lagi guys anak-anak. Nah ini dia cabai jawanya udah semakin besar sekali sampai merambat-rambat gini guys. Nah ini juga tambah banyak, membanyakan pembibitan. Ini nanti ditaruh di deket-deket pohon kayak gini di sana. Ini updateannya. Ini cabai jawa kayak gini, dia itu bentukannya kayak cabai gini, tapi dia itu berbentuknya tuh kayak gini, kayak jamu cabenya.
tuh, itu juga semakin besar. Nah, untuk cabai Jawa dia itu memang lebih bagus ditanam, ditandur di daerah pohon kelor. Nah, ini dia itu cepat sekali, padahal nanamnya bareng tapi gedean iki loh guys, maksudnya itu cepet ngono gedene. Oke. Nah, ini seputar vanili yang kita potong kemarin itu kayak gini keadaannya. Sekarang memang kemarau, tapi kemarau juga setiap minggu dia itu. Sekarang saatnya itu hujan dari kemarin itu udan toh. Ini hujan terus guys, diguyur hujan. Tapi hujannya nggak sampai 1 jam, tapi dia itu hujannya deres ya, deres. Nah, ini keadaannya udah mulai cokol lagi. Cokol vanilinya tumbuh lagi ke atas. Ini kalau di total terus ini, nah ini cokol lagi. Karena dia itu melilit-lilit gitu loh guys, melingkar-lingkar. Hasilnya kalau diluruskan ke atas dia sampai 12 meter guys, setinggi rumah ini. Dia masih 3 tahunan ya, 2 tahun 3 tahun gitu. Ini nunggu 4 tahunan 5 tahunan bisa berbuah ini. Oke, sambil terus kita lihat di sana, ini Royal Autumn anggurnya kayak gini. Itu Markisa konyal yang di atas masih belajar berbunga. Banyak yang ini lilikoi. Jadi saya punya lilikoi sama konyal. Jenisnya itu 2 aja. Kemudian nah ini keadaan kemarin setelah diberi pupuk campurannya itu buahnya udah banyak ya. Ternyata campuran pupuk-pupuk kemarin itu bisa membuahkan tanaman dengan banyak, melimpah ya. Ini juga yang biasanya nggak sampai gini, tapi berkat racikan pupuk saya kemarin seperti ini jadinya. Nah, jadi terserah kalian mau ikut racikan saya atau enggak, pokoknya ya terserah gitu. Asal jangan berlebihan. Itu takarannya untuk 1 bulan. Nah, kalau kebanyakan, kalau keseringan ya ntar yang nggak bisa berbuah guys, jadinya bisa kerdil, mati gitu. Jadi disesuaikan dengan takaran porsi dan juga pemakaian 1 bulan sekali. Nah, itu untuk tanaman pepaya jadinya kayak gitu. Kalau yang satu ini tanaman kentang udara, dia juga semakin rimbun, biasanya nggak sebanyak ini. Daunnya rimbun terus ini full dia. Ini sebesar ini, udah sebanyak ini, juga besar-besar buahnya. Tuh besar, dulu ini kecil nggak segede ini. Terus di situ juga dia mulai tuh bakal buahnya itu banyak tuh di setiap bagian daunnya. Di bawah daun-daunnya ini ketiaknya muncul lagi karena emang cocok ya pengaplikasian pupuk racikan saya kemarin tuh. Kalian masih ingat? Kalau lupa, kalian bisa tonton lagi yang YouTube saya yang untuk perawatan serta pemberian pupuk pada tanaman. Tuh seperti ini, kita siram aja. Nah itu guys, sip tuh. Nah guys, nah iki sing siji guys, golek sing ikun nih, golek sing mana kayak gini, sing liyane. Nah ini guys, aku duwe loro sing kayak gini iki. Ini kayak gini bentukannya.
meh podo. Jadi kalau ada pengaplikasian kayak kemarin itu ya bisa buahnya itu semakin banyak kayak gini guys. Biasanya ini nggak berbuah sih an. Kisah yos ini udah jalar-jalar sih an, nggak ada buah. Oke guys, maksudnya kalian coba deh kalau punya lahan, kalian juga sempetin nanam tanaman yang kayak gini, yang modelnya yang merambat-rambat gini. Contohnya kentang udara ini, terus habis itu cabai jawa, terus vanili. Itu cocok sekali sebagai tanaman tumpang sari di pohon-pohon tanaman kalian. Dan mereka tuh tanaman yang kayak seperti kentang udara ini dan juga cabai jawa ini genjah, jadi mereka nggak sampai setahun aja udah berbuah banyak gitu. Beda kalau vanili, memang vanili itu tahunan, tapi dia itu sekali panen itu harganya mahal guys, sampai jutaan per kilo kalau udah diolah. Jadi menjanjikan sekali, apalagi kalian punya beberapa pohon itu ya, berhektar-hektar misalkan tanahnya, terus ditanduri kayak gitu guys, jadi cocok. Nah ini updateannya, tanamannya semakin besar, pertumbuhannya itu lebih cepat dibandingkan ketika enggak dipakai, dan buah-buahnya itu semakin besar. Ini tuh contohnya ya, delima lokal. Ini enak sekali dibuat sirup. Tuh udah besar-besar sekali gitu. Padahal cuma satu kali aja pengaplikasian, tapi dia tuh bisa sebesar kayak ini, setinggi ini udah delima. Terus itu buah tinnya juga. Nah ini yang buah tinnya lagi tuh udah pada matang-matang, cepet matangnya. Lecinya bagaimana keadaan? Dia semakin banyak bermunculan tunas. Oke, ini tanda daun salam. Nah ini sorghumnya udah mulai besar ya, cepet. Nih juga sorghumnya kayak gini. Nih guys, tuh guys, mantap. Nih updatean yang untuk ini juga udah pada mentel, labu kuning. Nah, tuh saya tanamin kelor untuk jadi lanjaran atau rambatan dari cabai jawa, karena cabai jawa ini cocok sekali ditanam di bawah atau di samping pohon kelor. Dia itu pertumbuhannya sangat cepat. Nah update lagi terus, udah banyak juga arit ya guys, sama tukang ngaritnya, tangga-tangga setempat. Terus ini juga ada yang berbuah, tapi buahnya yang sebagian kayak gini ya, lumayan lah ini. Pokoknya seperti itulah ya. Oke, itu updatean yang saya lihat sejauh ini. Aduh, ini untuk sorghum. Ini juga, wah banyak sekali ya. Nah itu updatean jeruk setelah saya kasih kan kemarin. Ini black sapote, alpukat saya, black sapote saya semakin banyak juga. Nah mami sapote saya itu semakin besar guys, ternyata dia tuh cocok sekali ya untuk pengaplikasian pupuk saya kemarin, racikan pupuk saya.
Nah tuh guys, tambah ke atas, dia sekitar 3 tahun lagi mungkin bisa guys, soalnya dia itu dari biji. Oke, nih, nah ini updatean kemarin. Vanili yang saya pindahkan ternyata dia udah nempel akarnya dek pohon inangnya. Inangnya ini pohon pelem. Jadi sing wingi aku karo kameramen kan wes nyambung, udah hidup dia, wes urip gitu loh guys. Dia tuh udah tinggal terus jalar sampai dhuwur dan bagus. Nah ternyata vanili itu kalau udah pohonnya tua dia tuh gampang sekali gitu nempel, dan caranya harus benar juga. Luasnya itu harus banyak dan tumbuhannya itu harus dari yang tua, batangnya harus besar. Nah ini kayak ini wes enak wes, kayak kita tuh kalau udah ada indukannya dari sana, usianya udah banyak, kalian tinggal potongin 1 meter 2 meter, semakin panjang tuh semakin cepat gitu. Kayak kalian itu mindah tanaman aja, memperbanyak tanaman, 1 tahun kemudian dia akan menyamai indukannya itu. Oke, ini updateannya. Saya tanami semua pohon saya tanami semua ya. Di tengah-tengah ini nanti bakalan saya tanami pohon kelor semua. Ini masih proses yang udah ditanam tuh. Saya tanami semua tumbuhan yang menjalar seperti cabai jawa. Nah ini semua, ini sorghum. Kalian tanam sorghum, dia tuh nggak bakalan mati. Dia tuh pas, sekedar info lagi ya, kalian tanam sorghum apapun itu, mau yang warna hitam, mau yang warna merah atau coklat atau warna putih sekalipun, dia tuh nggak bakalan mati terus guys. Ditebang dia tuh akan muncul lagi, dipanen maksudnya dia tuh akan muncul lagi tunas-tunas baru. Kayak kamu menanam pisang, bedanya dia itu lebih cepat, siklusnya 6 bulan kamu udah panen berapa kali guys. Punya 1 hektar tanaman ini seperti 12 hektar kamu tanam. Nah ini sing iki apa ya, sing iki oke. Terus kita ke sana terus. Nah ini kecil ya guys, nggak ada apa-apanya yang dibandingkan dengan puslit kemarin. Jumlahnya banyak, masih seperti ini, tapi ini pasti berbuah lah, soalnya Pak dia udah mulai menunjukkan bakal tunas yang akan menjadi lebih tinggi lagi nanti pertumbuhannya. Nah ini loh guys, enaknya nanam sorghum, dia itu udah berkali-kali panen, masih bisa panen lagi, panen terus. Ini serikaya yang kemarin saya kasihkan kayak tambah besar, tambah batangnya tuh semakin besar. Pokoknya racikan saya itu kemarin itu lebih tegap gitu guys. Ketanaman itu jauh lebih sehat, terus batang itu akan lebih besar gitu perbandingannya. Tanam ini ya itu lebih cepat. Serikaya itu yang serikaya juga, serikaya jumbo. Ini yang labu kuning. Terus
Mana lagi? Sini sebenarnya banyak cabai Jawa saya, tapi ketutup. Ini semak-semak saya bersihkan lagi ntar wis. Tuh, ini juga cabai Jawa sebenarnya. Nah, di sini cabai Jawa juga. Nah, ini dia aja. Nih tanam utamanya dia tuh cocok juga ditanam di pohon yang buahnya ini nggak bisa dimakan. Oke, sekian dulu updatean dari tanaman yang diaplikasikan racikan pupuk dari saya kemarin. Oke, yang intinya cocok buat yang merambat-merambat. Kalau yang masih kayak mangga, yang itu masih dia itu masih proses tumbuh lagi guys, mungkin setahun lagi dia itu baru bisa. Intinya mempercepat lah. Biasanya itu masih lambat gitu, daun-daun tunas-tunas daunnya itu masih, kemarin itu nggak ada yang cokol lah, terus jika itu kok ya tambah anu gitu loh guys, tambah dubur meneh gitu loh ya, boleh gitu ya. Oke, ini saya pindah tanam untuk yang delima merah, delima import. Oke, gitu. Kenapa kok keadaannya gini, nggak mau untuk dibersihkan? Bukannya nggak mau guys, kebun saya tuh banyak yang ngambil rumputnya buat makan ternaknya, buat makan sapi, kambing gitu. Jadi kalau mau saya arit itu mereka nggak ngarit lagi di sini, sulitan cari rumput. Jadi saya biarkan saja, biar mereka itu yang membersihkan rumput-rumputnya. Oke, tuh sudah matang ya. Saya ambil, tak GPS guys. Kalau enggak lama-lama ntar di diambil burung gitu loh guys, pasti itu deh. Meskipun udah kayak gini, yang namanya burung kan lebih pinter ya JPE. Oke, nah guys, kemudian pada kaktus, pada tumbuhan kaktusku juga dia itu bagus ya pertumbuhannya. Seperti buah nagaku semakin besar, semakin banyak percabangannya dan semakin tinggi gitu loh guys pertumbuhannya. Buah kaktus juga dia tuh semakin bagus gitu di atasnya, meskipun ini baru nanam. Ini juga ya. Oke, dan untuk raspberry-nya semakin hijau, banyak tunas-tunas yang bermunculan. Yang kemarin sempat dia tuh kayak mandul, kayak yang kerdil, tapi sekarang udah mulai besar karena pupuk yang saya kemarin tuh kasih.
Oke, sekian ya guys.